Seorang TKI Indonesia asal Medan di Malaysia menjadi korban pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan nih guys. Halo guys, welcome back di Ibob Arif Channel. Memanas kali ini aku memiliki dua berita viral yang kemarin viral di media sosial, yaitu satu dari Filipina dan satu lagi dari Malaysia. Sebelum ke bahasannya, aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang tetap setia di channel ini. Dan untuk kalian pengunjung baru, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa support video ini. Langsung kita simak kronologi beritanya. Oke guys, berita pertama itu datangnya dari Filipina yang kemarin itu di media sosial lagi viral dengan tagar Stop Killing PH dan Save Sonia and Frank. Berita viral kali ini itu tentang penembakan dua orang yang dilakukan oleh oknum polisi di Filipina secara brutal dan barbar nih guys. Kejadian ini menimpa seorang ibu dan anak yang bernama Sonia and Frank pada tanggal 20 Desember di kota Paniqui, Tarlac, 200 km sebelah utara Manila. Dan asal muasal kejadian ini adalah sang anak Frank pada saat itu tengah bermain dan menyalakan boga atau yang biasa disebut itu meriam secara tradisional yang terbuat dari bambu atau dari pipa paralon, sehingga dapat menghasilkan suara ledakan yang cukup besar nih guys. Tetapi suara boga tersebut ternyata mengganggu tetangganya, yaitu keluarga oknum polisi Sersan Nuska. Lama Nuska dan keluarganya bergegas keluar dan mencari tahu suara tersebut berasal dari mana. Ternyata Frank yang menyalakan suara meriam boga tersebut. Kemudian Nuska berusaha untuk menangkap Frank karena dia seorang polisi yang menurutnya mengganggu ketentraman di wilayahnya. Tetapi pada saat penangkapan tersebut terjadi percekcokan dan perkelahian antara Frank dan Sonia, yaitu ibunya sendiri, karena ibunya tidak rela anaknya ditangkap oleh Sersan Nuska tersebut. Di situ timbul kelahian dan percekcokan antar dua keluarga tersebut sehingga menimbulkan keributan di wilayah tersebut dan memancing kerumunan warga untuk menyaksikan pertengkaran antara keluarga Nuska dan keluarga Sonia. Terlihat warga sudah mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut, tetapi bukannya berhenti, malah pertengkaran itu semakin panjang guys. Permasalahan tersebut malah merembet ke sengketa permasalahan hak jalan nih guys. Ternyata sebenarnya sebelum kejadian ini mereka telah memiliki pertikaian atau perselisihan antara hak jalan di wilayah atau di kawasan tempat mereka tinggal. Dan permasalahan ini sudah terjadi sejak lama ya guys ya. Dalam situasi pertikaian tersebut, Putri Nuska yang masih di bawah umur, yang berumur 15 tahun, ikut campur dalam urusan dua keluarga tersebut. Pada saat Sonia memeluk anaknya, si Frank karena tidak mau atau tidak mau melepaskan anaknya untuk dibawa atau untuk ditangkap oleh Nuska, Putri Nuska tersebut terlihat memukul tangan ibu Sonia dan menariknya dan berkata kepada ibu Sonia bahwa ayahnya adalah seorang polisi, serahkan anaknya kepada ayahnya. Tetapi Sonia, ibu Frank, mengatakan tidak peduli dan tidak mau menyerahkan anaknya kepada Nuska tersebut. Dan tak lama setelah kejadian itu, Nuska langsung mengambil pistol dan menembak kepala ibu Sonia dan kepala Frank secara brutal. Terlihat 3 kali tembakan, satu di kepala Sonia, satu di kepala Frank, dan satu di tubuh Sonia yang sudah terkapar meninggal pada saat itu juga. Hal itu disaksikan oleh Putri Nuska, keluarga Frank, keluarga Nuska, dan warga sekitar, dan seketika itu langsung histeris guys.
Sesaat setelah penembakan itu, Nuska dan putrinya langsung bergegas pergi dan dia berusaha untuk melarikan diri. Tapi setelah 1 jam dia pergi meninggalkan rumah, akhirnya dia menyerahkan diri ke kantor polisi dan sekarang kasusnya lagi diproses nih guys ya. Nah, itu tadi satu berita viral yang kemarin itu sempat mewarnai media sosial dunia nih guys, karena penembakan yang dilakukan oknum polisi Filipina secara brutal dan secara barbar. Berikut kita lanjut lagi ke berita viral yang nomor 2 yang terjadi di tanggal 23 Desember 2020 kemarin, yang menyangkut tentang TKI Indonesia asal Medan di Malaysia yang ceritanya juga tak kalah pilu dan mengenaskan ini guys. Seorang TKI Indonesia asal Medan di Malaysia menjadi korban pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan nih guys. Hal ini diketahui karena video seorang perempuan meraung-meraung dan menangis-menangis di media sosial Instagram guys. Dan ternyata video tersebut punya latar belakang yaitu dikarenakan seorang wanita yang meraung-meraung tersebut adalah korban pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan adalah adiknya sendiri nih guys. Ceritanya aku ceritain ya sedikit. Pada saat itu sang adik baru pulang dari pekerjaannya ke rumah dan merasa dirinya dalam keadaan lapar. Lalu kemudian dia menyuruh kakaknya untuk membeli makanan keluar guys. Pada saat itu sang kakak sudah mengajak dia, ayo kita pergi bersama-sama untuk membeli makanan. Tetapi sang adik tidak mau karena merasa dia lagi dalam keadaan capek guys, karena baru pulang kerja ya guys ya. Dan ini kejadiannya di Klang Selatan, Malaysia. Kita tahu bahwa di sana TKI Indonesia tinggalnya di rumah-rumah kos seperti itu ya guys ya, atau di sini sering kita sebut kayak kontrakan-kontrakan itu. Dan pada saat kakaknya bersiap-siap untuk pergi membeli makanan, dia sempat nih membuat satu video TikTok yang di situ juga terlihat ada kakaknya lagi bersiap-siap untuk pergi. Dia berpesan kepada kakaknya bahwa perginya jangan lama-lama. Sang adik tidak mau ditinggal lama-lama oleh kakaknya. Sekitar 30 menitan sang kakak pergi membeli makan. Pada saat pulang ternyata rumah tempat mereka tinggal dalam keadaan terbuka dan berantakan guys. Pada saat dia masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar sudah terbuka, dan dia langsung shock dan histeris karena dia melihat adiknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah dengan keadaan setengah telanjang. Pada saat itu langsung dia histeris dan memanggil semua warga-warga yang di situ. Terlihat di situ sang adik sudah bersimbah darah ya guys ya. Dan tak lama setelah itu dia langsung lapor polisi. Kemudian jenazah adiknya itu diautopsi. Ternyata sang adik telah menjadi korban pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Hal itu terlihat dari hilangnya barang-barang berharga milik adiknya. Kemudian terlihat tikaman di leher sebelah kiri dengan benda tajam, yaitu pecahan kaca guys. Dan pelakunya pun melarikan diri. Telah diusut, kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah TKI asal Indonesia juga yang berasal dari Aceh nih guys. Tetapi sekarang pelakunya sudah tertangkap dan lagi diusut kasus tersebut. Kita tahu bahwa di Malaysia hukuman untuk seorang pembunuh adalah hukuman gantung nikah. Itulah tadi 2 berita viral yang datang dari Filipina dan dari Malaysia. Aku harap dengan kejadian ini kita lebih hati-hati, lebih waspada kembali ya guys ya. Dari kejadian penembakan secara brutal di Filipina, kita dapat mengambil hikmah bahwa jangan mudah terprovokasi ataupun jangan jadi kompor untuk hal-hal yang bukan di ranah kita nih guys. Karena di kejadian Filipina tersebut sang anak dianggap menjadi kompor atau jadi orang yang memprovokasi ayahnya untuk menembak kedua tetangganya tersebut nih guys. Sedangkan untuk yang kejadian di Malaysia, dimanapun kita berada dan apapun keadaannya, kita harus tetap waspada dan hati-hati terhadap orang di sekeliling kita nih guys. Apalagi nih ya, di negeri orang kita harus tetap jaga diri, bener-bener jaga diri dan tetap hati-hati terhadap
orang asing atau terhadap orang lain walaupun itu tetangga kita sendiri. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Aku ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dan follow Ibob Arif 2 di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.